Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yu'minuna bi ayatillah la yahdihumullah wa lahum 'adzabun alim. Innama yaftaril kaziba alladhina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kathibun. Man kafara min ba'di imanihi illa man ukhriya lahu mutma'innu bil iman, walakin man sharaha bil kufri sadran fa 'alaihim ghadabun minallah walahum azabun azim. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, sampai hari ini, saat ini kita masih diberikan limpahan karunia, baik itu dalam bentuk nikmat, rahmat, hidayah dan hinayahnya. Begitu banyak anugerah Allah itu yang sampai hari ini masih kita terima dan masih kita pakai. Kalau sekiranya kita ingin mencoba menilai dan menghitung apa yang sudah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, berkenaan dengan ini kita diingatkan oleh Allah melalui firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu hitung dan kamu nilai karunia Allah yang sudah diberikan kepadamu, niscaya kamu tidak akan sanggup menghitung dan menilainya. Cuma dalam hal ini ada satu kewajiban bagi kita yang masih mengakui Allah sebagai Tuhan yang pantas untuk kita sembah. Dan kita masih mengakui bahwa semua karunia itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu yang menjadi kewajiban kita? Adalah bersyukur kepada yang memberi nikmat, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bersyukur itu bukan kepada pemberian yang diberikan, tapi adalah kepada yang memberi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau itu yang kita lakukan, janji yang pasti di sisi Allah bagi orang yang bersyukur itu, la azidannakum. Allah akan senantiasa selalu menambah dari karunia yang sudah ada itu. Jadi bukan dikurangi,
tapi Allah akan selalu menambah apa yang sudah ada itu ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam mari kita bacakan dan sekaligus kita doakan kepada Allah. Semoga disampaikan oleh beliau buat roh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasul itu? Beliau adalah seorang figur terbaik yang diutus oleh Allah ke permukaan alam ini. Untuk apa beliau diutus? Dalam rangka memberikan uswah dan keteladanan bagi kita. Kita yakin dan percaya selama kita merujuk ke situ Nabi yang kita jadikan tuntunan kita, Rasulullah yang kita jadikan sebagai uswah di dalam kehidupan ini, ada jaminan dari sisi beliau. Apa kata beliau? Wasa'adati bitta'ah. Kebahagiaan itu hanya bisa diraih dan kita peroleh dari sisi Allah. Jalannya cuma satu, ketaatan kita kepada Allah dan ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ingin kita mendapatkan kebahagiaan itu dari sisi Allah, jalannya adalah taatnya kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian kita menjelang pelaksanaan salat Isya secara berjamaah, tadi saya bacakan 3 ayat dari surat An-Nahl. Ayat 104, ayat 105 sampai ayat 106. Dan ayat itu adalah berurutan sampai ayat 107. Tapi yang kita bacakan sampai ayat 106. Nah, kalau kita perhatikan dari konteks ayat ini, di situ Allah menjelaskan kepada kita. Apa yang dijelaskan dan diterangkan oleh Allah kepada kita adalah berkenaan dari hal-hal yang bisa menutup dan menghambat daripada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kajian kita ada hal-hal, beberapa hal yang bisa menutup atau menghalangi daripada hidayah dan petunjuk Allah itu. Bapak Ibu, kita yang hadir ini maupun yang di rumah itu, kita yakin semua kita ini tidak ada satupun yang berkeinginan agar supaya hidayah dan petunjuk Allah itu tertutup daripada kita. Tapi kita berharap agar senantiasa selalu Allah memberikan petunjuk dan hidayahnya itu kepada kita. Dan itu kita buktikan di dalam setiap bacaan Fatihah kita. Minimal sehari itu adalah 17 kali sehari semalam kita membaca. Di dalam solat yang 5 kali sehari semalam saja. Ini menunjukkan bahwa kita menginginkan selalu agar dituntun kepada jalan yang lurus dan diberikan hidayah dan petunjuk itu oleh Allah. Apa itu ayatnya? Ihdinas siratal mustaqim. Ini 17 kali kita membaca ayat itu dari setiap solat yang 5 kali sehari semalam ini yang kita lakukan. Kalau kita tambah dengan solat-solat sunnah kita yang lain, tentu adalah bertambah lagi. Tapi yang 5 kali sehari semalam saja kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah kepada jalan yang lurus itu. Inilah yang menjadi harapan setiap kita. Dan kita tidak menginginkan hidayah itu dan petunjuk itu tertutup untuk kita. Makanya kita memohon selalu kepada Allah melalui doa-doa yang kita ungkap dan kita baca dan mohonkan kepada Allah.
Dari sekian banyak doa itu yang selalu kita mohonkan kepada Allah, di antaranya adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, jangan Engkau cenderungkan hati kami kepada sesuatu yang tidak baik itu sesudah Engkau berikan petunjuk dan hidayah-Mu itu kepada aku. Kan dia selalu meminta serupa itu. Namun tak pernah meninggalkan doa itu, selalu meminta kepada Allah agar supaya diberikan hidayah itu. Jangan sampai hati ini dicenderungkan pada sesuatu yang tidak baik sesudah diberikan hidayah itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas, hidayah itu tidak akan diberikan untuk semua manusia. Bukan untuk semua manusia dan tidak akan diberikan kepada semua manusia. Tapi hidayah itu akan diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Kalau Allah tidak menghendaki untuk memberikan petunjuk dan hidayah itu, orang itu tidak akan dapat. Nah, supaya kita mendapatkan hidayah itu selalu jalannya tidak lain dan tidak bukan adalah dengan selalunya kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan selalunya kita meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu dengan taqarrubnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hidayah itu semakin besar diberikan oleh Allah dan dibukakan oleh Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kenal kalau membaca di dalam sejarah, Pak, balik kita ke balik sebelum 14 abad yang silam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidup beliau yang beliau jalani mencapai usia beliau 63 tahun itu, ada dua hal. Yang dua ini akhirnya yang dirasakan oleh Nabi, kesedihan yang sangat luar biasa yang dialami oleh Rasulullah, sehingga tahun itu disebut dengan Amul Usni, tahun duka cita. Apa itu? Yang pertama adalah ketika beliau ditinggal wafat oleh istri tercinta Khadijah. Nabi meratap, bukan main sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ketika beliau ditinggal wafat oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib itu di dalam sejarah membesarkan Nabi mulai dari usia 8 tahun. Rentang waktunya mencapai 42 tahun. Beliau menyaksikan Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah. Beliau menyaksikan Rasulullah menerima wahyu yang pertama. Tidak hanya sekedar itu, beliau ikut membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka i'la li kalimatillah, dalam rangka mendakwahkan Islam itu. Beliau yang di depan. Tapi sayang sekali beliau berjuang untuk Islam tapi matinya di luar Islam. Sampai puluh tahun lamanya menggadangkan Nabi, maja Nabi berdagang dibawa ke Syam, melatih beliau, melindungi beliau, termasuk di dalam berdakwah itu sampai masanya itu 42 tahun, itu rentang waktu. Tapi sayang sedikit, di ujung akhir hayat beliau berjuang untuk Islam, tapi meninggal dan matinya di luar Islam. Allah lah yang lebih tahu tentang itu. Apa yang menyedihkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ketika di saat beliau akan meninggal itu dicoba oleh Nabi menuntun dan mentalkinkan, mengajak agar supaya beliau membaca 2 kalimat syahadat. Wahai bapakku, pamanku, engkau bacalah 2 kalimat syahadat ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau engkau baca 2 kalimat syahadat ini, dakhalal jannah, surgalah untukmu. Dengan uraian air mata Nabi menuntun dan mengajak beliau agar supaya beliau membaca 2 kalimat syahadat itu. Tapi ketika beliau menoleh ke sebelah kiri, beliau melihat Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan di sebelah kiri. Ketika beliau menoleh ke sebelah kanan melihat Nabi Muhammad SAW, Nabi berurai air mata menuntun beliau. Tapi ketika menoleh ke kiri, apa kata yang duduk di sebelah kiri? Abu Thalib, kita ini adalah pemuka Quraisy yang disegani oleh kaum Quraisy. Anda ini adalah tokoh. Apa Anda akan mengikuti Muhammad yang lahirnya baru kemarin? Ini prinsip kaum muslim. Bapak Ibu, itu dalam hidupku harus memiliki prinsip. Tentu prinsip yang kita harapkan adalah prinsip yang baik. Boleh kita meneladani daripada Abu Thalib mempertahankan prinsip dan keidealisan dia. Dia lebih baik memilih matinya di luar Islam karena jasa dan sebagai tokoh yang dia tidak mau, tidak dihormati oleh masyarakatnya, maka dia memilih itu dan tidak memilih Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan uraian air mata Nabi, akhirnya apa? Allah yang mengingatkan Rasulullah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? La tahdi man ahbabta walakinallah yahdi may yasha. Muhammad, engkau tidak dapat bisa memberikan hidayah itu. Ahbabta, sekalipun beliau adalah orang yang sangat engkau sayangi dan cintai, tapi engkau tidak bisa memberikan hidayah itu. Walakinallah yahdi may yasha. Tetapi yang bisa memberikan petunjuk dan hidayah itu adalah aku, kata Allah, dan itu akan kukasih hanya kepada orang-orang yang kukehendaki. Nah, tentu hidayahku harus kita cari, kita tuntut. Kan hendak bantu hujan turun dari atas langit, jatuh baitu sejo lalu dapet, hendak serupa itu dulu. Harus kita cari. Nah, ini buktinya bahwa Nabi Muhammad SAW sendiri tidak bisa mengasih hidayah dan petunjuk. Hanya yang bisa memberikan hidayah itu, karena itu adalah merupakan hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak punya hak tentang itu. Siapa yang punya hak adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi awak sebagai ayah jo ibu kebagai anak ndak ada hak awak untuk bisa bagi hidayah. Suami tidak bisa memberikan hidayah kepada istri. Istri tidak dapat pula memberikan hidayah kepada suami. Cuma yang menjadi kewajiban dan tugas kita adalah mendidik dan mengarahkan. Ajarlah inyo membaca Al-Quranul Karim. Ajarlah dia bagaimana solat yang benar, mulai dari wuduknya yang benar dan solatnya yang benar. Ini yang menjadi tugas kita, mendidik dan mengarahkan. Ketika itu sudah kita lakukan, yang akan menentukan hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi awak cuma mengarahkan. Kok tiba di kami sebagai suami kepada istri hanya mengarahkan, mengingatkan. Bu, kalaulah keturun di atas rumah, kapai ke halaman, naikkan selendang tutui kepala itu rancak-rancak, pakai kodeknya yang dalam. Jangan ibu tantang lo kami, Pak, tak ada orang do, jangan nyi-nyi-nyi jolai.
Kadang-kadang kan ditunjukkan dan diarahkan yang seperti itu, jawabannya seperti itu. Bu, kalaulah turun dari rumah, dibuka main, mau kelaman, menyapu, itu pasang selendangnya, tutup aurat. Seharus jawabannya baik, saya akan lakukan itu. Jangan dijawab orang dak ada, cuma awak sen berdua di rumah konya. Jadi kalau berdua sen awak ndak perlu menutup aurat itu. Wajib bagi kita menutup aurat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin kita tidak menginginkan hidayah itu tertutup daripada kita. Nah, apa yang dapat menutup daripada hidayah itu? Sementara kita tidak menginginkan itu. Satu, di dalam ayat itu dijelaskan oleh Allah, innal ladzina la yu'minuna bi ayatillah la yahdihumullah wa lahum adzabun alim. Itu kata Allah. Ini satu. Sesungguhnya orang-orang yang tidak yakin dan percaya kepada ayat-ayat Allah, kalau kita tidak yakin, tidak percaya, tidak kita amalkan daripada ayat Allah itu, la yahdihumullah, Allah tidak akan pernah memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada mereka. Tapi sebaliknya, walahum adzabun alim, bagi mereka adalah azab yang pedih. Jadi ini sebab satu. Kalau kita tidak yakin, tidak percaya kepada ayat Allah, dan kita tidak mau mengamalkan daripada ayat-ayat Allah yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, inilah salah satu efek dan konsekuensi bagi orang yang seperti itu. Hidayah itu akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman di dalam firman yang lain. Apa kata Allah? Mimman azlamu mimman zukkira bi ayati rabbih thumma a'rada anha wa nasiya ma qaddamat yadahu inna ja'alna ala qulubihim akinnah ay yafqahuha wa fi adhanihim waqra. Itu kata Allah. Tidak ada orang yang paling zalim, itu kata Allah, daripada orang yang sudah sampai kepadanya peringatan dari Allah dan sudah disampaikan oleh Rasulnya, dan peringatan itu sudah sampai kepada dia. Tapi peringatan itu mereka cuek begitu saja. Ma qaddamat yadahu, mereka masa bodoh terhadap aturan dan peringatan yang sudah disampaikan oleh Allah itu. Jadi tidak ada orang yang paling zalim daripada orang yang lah sampai peringatan Allah, lah dibacakan ayat Allah kepadanya, lalu nyondaknya ikuti, lalu nyondaknya taati apa lah sampai kainya itu. Ma qaddamat yadahu, kalau kita mengartikan ma qaddamat yadahu, apa yang dilakukan oleh tangan kanan ini, yang kiri pura-pura tidak tahu. Dan apa yang dilakukan yang kiri, yang kanan pura-pura tidak tahu. Ma qaddamat yadahu, mereka tidak mau tahu tentang itu. Maka menganggap leceh, masa bodoh terhadap aturan yang sudah ditetapkan itu. Jadi ma qaddamat yadahu itu tahu, tapi pura-pura tidak tahu. Syari kini awak nendak tahu korupsi itu adalah haram, dosanya dosa besar. Siapa hari ini kita yang tidak tahu bahwa minum khamar itu adalah haram? Siapa hari ini kita yang tidak tahu bahwa berjudi itu adalah haram? Siapa kita nendak tahu lagi ini bahwa membuka aurat itu adalah haram? Siapa hari ini yang tidak tahu lagi bahwa berbohong itu adalah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Tapi semua itu mereka cuek.
Mereka menganggap leceh aturan-aturan yang sudah digariskan kepada mereka. Maka berkenaan dengan itu Allah menantang kita Bapak Ibu. Apa kata Allah? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Itu kata Allah. Jika kamu ragu terhadap apa yang telah aku turunkan kepada hambaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi surah. Tidak usah kita sama sekali tidak yakin, ragu saja, Allah tantang kita langsung sekali. Kok adalah di antara awak kini dan ragu, tidak yakin, tidak padek hati awak menerima Al-Quran yang sebanyak 114 surat itu, ayatnya mencapai 6.236 ayat itu. Ada saja satu ayat nan kita tidak yakin dan ragu kita je ayat itu, langsung Allah tantang. Apa kata Allah? Fa'tu bisurah. Kalau anda ragu, kalian ragu terhadap apa yang kuturunkan kepada hambaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulku, coba datangkan seumpama surah ini. Tidak usah satu surat. Tidak usah satu surat Al-Baqarah, itu tuh banyak ayatnya Pak. 286 ayat surat Al-Baqarah itu. Fa'tu bisurah itu penggalan dari ayat itu. Itu ambil siap. Kalau anda ragu, bimbang terhadap daripada Al-Quran itu, apa yang sudah diturunkan oleh Allah, coba anda buat alif lam mim selain dari alif lam mim yang sudah ada dalam Al-Quran. Bisa tidak kita membuat alif lam mim selain itu? Bisa tidak kita membuat Yasin selain dari yang sudah ada tertera dari surat Yasin? Tidak mungkin. Apalagi kalau satu ayat diperintah oleh Allah, coba bikin satu ayat itu panjang itu. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Coba buat itu. Penggalan dari ayat itu saja kita tidak sanggup membuatnya. Jadi kalau adalah orang-orang yang menantang yang seperti itu, langsung ditantang pula oleh Allah. Tidak usah banyak kata Allah, coba anda datangkan seumpama surah ini. Hari ini kan tidak sedikit orang yang menantang Allah, menantang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menantang daripada Al-Quran itu. Dicoba oleh orang hari ini membuat tandingan Al-Quran itu. Dulu memang terjadi juga seperti itu. Hari ini dicoba lagi oleh orang. Kalau di masa Nabi itu namanya pesair yang ternama di masa itu Abdullah Al-Muqafah. Disuruh oleh Abu Jahal, Abu Lahab menandingi Al-Quran yang telah dibacakan oleh Nabi itu. Jadi ayat yang sudah diwahyukan kepada Rasulullah, lalu mereka mendengar itu, lalu mereka mengatakan indahnya syair yang dibaca oleh Muhammad. Coba engkau tandingi. Kalau engkau bisa menandingi, hadiahnya sekian ratus onta akan dikasih untuk menandingi Al-Quran. Namanya Abdullah Al-Muqafah. Dia coba menulis syair dengan lafal-lafal dan syair yang indah. Tetapi ketika dia sudah menulis dan kemudian dia baca, dibandingkan dengan ayat yang dibacakan oleh Rasulullah, lalu diambil kertas ini, diremas seperti ini, lalu dibuang. Akhirnya dia menyerah. Aku tidak pernah mendengarkan syair yang seindah yang dibaca dan disampaikan oleh Muhammad itu. Aku tidak bisa menanding. Karena Al-Quran itu adalah kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan bikinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Al-Quran itu adalah merupakan kalam Allah. Banyak wak menandiang.
Takkan bisa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kita yang serupa itu cuek terhadap yang tadi, terhadap orang yang seperti itu, Allah tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Tidak tanggung-tanggung. Ustaz, inna ja'alna ala qulubihim akinna ay yafqahuha wa fi adhanihim waqra. Kami jadikan pada hati orang yang seperti itu tutup yang sangat rapat, itu kata Allah. Tidak usah satu surat, ada saja ayat nandak kita keragui, nandak kita yakini di situ. Apa kata Allah? Inna ja'alna ala qulubihim akinna. Kami jadikan pada hati orang yang seperti itu tutup yang sangat rapat. Akinna. Ayyafqahuha wa fi adhanihim waqra. Sehingga dia tidak bisa lagi memahami bahwa yang benar itu adalah benar, yang hak itu adalah hak, yang batil itu adalah batil. Ketika hatinya sudah ditutup, dia tidak bisa lagi membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Malahan dicaliak batunya nan bana itu adalah batil. Nan batil itu nyo caliak de matonya, dicaliak di dangah de telingonya, itu nan nyo katakan hak. Kini terjadi yang seperti itu. Banyak hari ini orang yang melihat yang hak itu dia katakan batil, yang batil itu yang hak, yang haram itu dikatakan halal, yang halal itu dikatakan haram. Ini terbalik hari ini. Sehingga mereka takut dengan kebenaran itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hatinya akinnah. Ba'anan akinnah itu. Lai adojo pariok giri awak membuat katan lamo tu ibu. Nanta buat dari tembikar jo tanah liek dulu. Bantu itu bantu no. Kemudian diagil lubang di tengahnya. Sebalun pulik dimasukkan, diberasiakan dulu dibasuh. Alah karyang nyebekon nanti baru dia takkan dia tungku lah menggalaga air baru diambil 10 ko dimasukkan ke teh. Masukkan ke dalam. Dia mbo tekan najo dia mbo waktu itu kecek nenek mbo wa ngambil daun pisang ke belakang rumah itu untuk apa nek? Untuk lampoknya. Lai lampok jo namanya gini. Diambil daun pisang ke belakang itu diletakkan di atas muncung periuk itu tadi, periuk giri itu tadi. Sesudahlah diletakkan lampoknya kok, kecek beliau ambil sungkuitnya itu, penutupnya itu, baru diambil penutup. Ada lampok, ada penutup. Coba bayangkan dia. Jadi tidak satu yang menutup, itu yang akinnah. Ada lampoknya, kemudian ditutup, diambil lo bata sepatah iko, kemudian diletakkan lo kate, nak jan baa, nak jan jatuh sungkuit nanado di hati, kalau ayam mengelagak di bawah. Lah barat tu, lampok, sungkuit, bata di hati, lah tiga impiannya. Itu yang akinnah. Kalau hati kolah akinnah ibu, nan bana itu dicaliak mato, ko nyokatokan adalah salah. Nan salah itu dicaliak matu itu nembana. Kalaulah hati kulah akinnah, jangan sampai. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdoa dengan doa yang pendek. Apa kata beliau? Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyah waj'al alaniyatan salihatan. Ya Allah, baguskan batinku ketimbang lahiriahku dan baguskan lahiriahku. Anak diminta dari Nabi dulu batin, sesudah itu baru lahiriah. Kalau dek bidawa kan tak mantun lupa. Nalai yang menunjuk anan batin. Kalau dek kaji nan batin menunjuk anan lah yang lahir. Nabi mohonnya seperti itu. Ya Allah, jadikan hatiku, batinku lebih baik, lebih indah ketimbang lahiriahku. Sesudah itu baru belum minta, jadikan lahiriahku lahiriah yang baik ya Allah.
Kano iman ko disiko. Hidayah itu kalau Allah menginginkan magih kawak kama ditancapkan dak ke kaniang dak ke telingo tapi langsung ke hati. Min nurihi mir rabbih. Allah pancarkan nurnya itu masuk ke hati itu. Maka kita harus menjaga hati ko. Jangan sampai hati itu menjadi tertutup. Apa yang menyebabkan hati tertutup? Perbuatan dosa, perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menyebabkan hati kita tertutup. Ketika hati itu tertutup, maka kebenaran tidak akan masuk di dalam. Ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, sesampai di Madinah itu Nabi berdakwah. Dakwah itu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena di Madinah itu ada 3 kelompok suku Yahudi. Ada namanya Qainuqa, ada namanya Bani Nadir, dan satu lagi. Lalu diarahkan fokus Nabi untuk bagaimana mengajak orang Yahudi ini agar supaya masuk dalam Islam. Dan kemudian beliau memilih lagi, diarahkan kepada tokoh-tokoh daripada Yahudi itu. Karena memang Yahudi itu semenjak dulunya karih kepala, karih kaniang, jahit. Sampai kini jahit. Kemudian diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuklah kalian ke dalam Islam. Akuilah aku sebagai Rasul Allah Subhanahu wa taala. Berulang-ulang Nabi mengajak mereka. Lalu Allah ingatkan beliau melalui surat Al-Baqarah ayat 6 ayat 7 itu. Apa kata Allah? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunsirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang kafir itu sama saja bagi mereka, diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, namun mereka tidak akan pernah beriman kepada Allah. Allah yang mengingatkan. Laba ulang-ulang Nabi majaknya tapi tidak masuk ke dalam hatinya itu. Lai masuk ke telingon tapi tidak sampai ke hatinya. Akhirnya Allah mengingatkan Rasulullah melalui ayat ini. Kenapa tidak masuk kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah itu tadi? Kelanjutan ayat itu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Sampai ke ujung. Khatam taba'a ala qulubihim. Karena hatinya ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya hati yang ditutup rapat, penglihatan mereka ditutup rapat oleh Allah. Dan begitu pula pendengaran mereka. Di samping sudah ditutup, ada ghishawa, dinding yang membatas. Sesudah ditutup, kemudian ada batas yang menutup. Sehingga hati itu tidak bisa memahami tentang kebenaran. Mata itu tidak bisa lagi melihat. Yang dilihat itu adalah suatu kebenaran. Telinga mendengar sesuatu itu, telinga tidak mampu lagi mengatakan dan mendengar suatu kebenaran itu. Kenapa? Karena ada ditutup tadi di samping ghishawa. Bapak Ibu, maka justru karena itu, maka hati awakku dibagi dan Nabi kepada 3 bahagian. Ada namanya sifat hatiku mungqalib. Ada yang kedua murabit, 4 lah, bukan 3, 4. Yang ketiga adalah mughallatah. Yang keempat munir. Hati orang kafir itu adalah muqallib. Artinya terbalik posisinya itu. Jadi ibaratkan gelas, mulutnya di kebawahan, kemudian nanti iku galih kate. Sesantiang-santiang awak memasukkan air ke dalam galih yang terbalik itu, insya-Allah tidak akan pernah masuk air ke dalam galih yang terbalik letak. Muncungnya ke bawah, iku galih kate. Lalu dituangkan air, lai mungkin masuk air ke dalam galih.
munqalib. Hati orang kafir itu seperti itu. Hati Yahudi itu seperti itu. Ada hati di samping yang munqalib, mughallatah. Jadi ada murabit. Jadi yang murabit ini sama juga le. Tapi moncong lai kate, tapi batutui lo jo tutuinya. Dituangkan aye sama aja ndak masuk jo aye kan. Kalau yang mughallatah itu bercampur aduk, imannya ada sedikit, munafik jo kapienyo ada di situ, bercampur-campur. Dan juga tidak akan benar. Yang kampe adalah munir. Hatinya orang yang beriman itu bercahaya dan bersinar. Itulah hati kita. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi satu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ana menyebabkan hidayah itu tertutup daripada awal ketika kita tidak meyakini, tidak mengamalkan daripada ajaran Allah yang telah dibawa dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau itu yang kita lakukan, maka hatiku ditutup oleh Allah. Sementara kita tidak menginginkan itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yang menyebabkan hati itu tertutup, hidayah itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Itu kata Allah. Innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan adalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan untuk mereka adalah azab yang besar. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka itu, wa ulaika humul kazibun, mereka itulah orang-orang yang pendusta dan pembohong. Jadi yang kedua, melegalkan, membiasakan, menganggap bahwa bohong itu adalah sesuatu yang sudah dibenarkan di dalam kehidupan itu. Jadi tidak dijadikan sebagai tabule, tidak dijadikan sebagai sesuatu yang kita takuti, tapi sudah dianggap biasa, dilegalkan di tengah-tengah masyarakat kebohongan itu. Hari ini kita melihat itu, bahwa orang tidak lagi takut berdusta itu. Jadi hari ini kebohongan itu hari ini sudah ibaratkan orang minum cendol itu. Tidak takutnya berdusta itu, tidak takutnya berbohong itu. Padahal salah satu di antaranya kedua ini adalah membiasakan, melegalkan kebohongan itu di dalam kehidupan. Padahal kita dituntut, bukan diajarkan oleh Nabi untuk berbohong, tapi kita disuruh berlaku jujur. Coba lihat hari ini. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, sayati 'alan nas sanawatun khadda'atun, itu kata Nabi. Akan datang suatu zaman masa kepada kita manusia ini, boleh jadi akhir zaman ini, akan datang nanti kepada manusia itu sanawatun khadda'atun, itu akan diselimuti oleh kebohongan-kebohongan. Jadi hidupku penuh dengan kebohongan. Jadi akan datang kepada manusia itu nanti, kita akan diselimuti oleh kebohongan-kebohongan itu. Akan terjadilah di masa itu nanti, wa yusaddaqu fihal kadzib, orang yang benar itu dianggap bohong nanti. Dan orang yang bohong itu, itulah yang dianggap benar. Orang yang amanah di saat itu nanti akan dikatakan orang adalah khianat. Yang khianat itu yang dianggap amanah. Terjadi tidak kini Bapak Ibu? Terjadi. Orang yang mengatakan yang hak malahan mendapatkan yang tidak baik.
tidak memperoleh keadilan di situ. Sementara kebohongan-kebohongan itu mendapat tempat di hati mereka. Ini sudah terjadi. Jadi orang yang benar pada masa itu akan dianggap bohong oleh orang, yang bohong itu akan dianggap benar jujur. Dan orang yang amanah nanti akan dianggap orang khianat, yang khianat itu dianggap amanah oleh orang pada saat itu nanti. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir hadis itu, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa yantiqu fiha ruwaybithah, itu kan akan berkata nanti ruwaybithah. Lalu qila wa mar ruwaybithah. Lalu dikatakan, ditanya oleh para sahabat kepada Rasulullah, ma ruwaybithah itu? Ya Rasulullah, apa itu ruwaybithah itu? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, itu kata Nabi, qala. Jadi Nabi menjawabnya adalah ar-rajulu tammihu fi amril ammah, itu kata Nabi. Nanti kalian akan mencari seseorang, orang-orang yang bodoh, yang nanti mereka itulah yang akan mengurus daripada kepentingan umat ini umum. Jadi orang-orang yang bodoh yang nanti akan menjadi atau mengurus urusan daripada umat ini. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bodoh dalam apa? Bukan dari segi skill ilmu pengetahuan, tapi tidak memiliki akidah imannya sedikit. Kalaulah dapat membantu ikut memimpin awak, pun dah selesai gitu. Itu yang akan terjadi nanti. Jadi orang bodoh yang akan mengurus urusan umat ini. Mereka tidak mengerti dengan apa itu Al-Quran, apa itu hadis. Cuma mereka mengandalkan skillnya saja, tapi imannya dia tidak memperoleh itu. Itulah nanti nang mengurus awak, ikut nang memimpin kita. Ado atau tidak ado, saluang menyampaikan. Itulah yang harus menseleksi itu. Jadi Bapak Ibu, ketika terjadi nan bantu iko, apa yang harus kita perkokoh? Tidak ada lagi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Carilah hidayah itu bersungguh-sungguh. Selalulah munajat dan memohon kepada Allah agar kita diberikan kekuatan, hidayah dan petunjuk iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu pertahan benteng terakhir kita. Ikulah dan harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada putra-putri kita. Kita didik mereka membaca Al-Quran yang benar. Kita ajarkan mereka ibadah dan salat yang benar. Ketika kita sudah membekali mereka, insya Allah benteng mereka akan kuat. Tapi kalau ikut tidak kita lakukan ibu-ibu, dan kita akan anyui serantau nanti. Jadi tugas kita ikut. Selalulah kita munajat, memohon kepada Allah agar kita senantiasa selalu diberikan keimanan dan ketakwaan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini kajian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kurang kata yang tidak terletak pada tempatnya, saya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.